Baik, bertemu saya lagi di video aplikasi komputer versi Excel selanjutnya. Cuman kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengerjakan soal Excel yang kita buat di video sebelumnya. Ya, nih lembar kerja kita yang sudah kita buat sebelumnya kan. Nah, kita sebelum mengerjakan soal-soal yang sebelumnya kita buat, sebaiknya kita pahami dulu maksudnya apa, gitu ya. Untuk bersingkat waktu, untuk soal nomor pertama, nomor satu, kita lihat dulu soalnya, kita baca ya. Untuk mengisi tahun masuk kerja, nilainya kan diambil dari kode pegawai 4 angka paling kiri tuh. Nih, gitu ya. Kita lihat. Masuk kerja, tahun masuk kerja. Sama dengan, jadi kalau dalam bahasa komputer atau bahasa komputer itu sebenarnya tidak jauh beda dengan bahasa Inggris ya. Cuman agak sedikit dimodif-modif sedikit lah supaya kelihatannya bahasanya rasional atau masuk akal gitu. Kadang-kadang memang saya kan di kelas itu sukanya membahasakan dengan bahasa manusia supaya yang tadinya tuh masih awam soal komputer nggak terlalu canggung begitu. Ya, jadi mengisi tahun masuk kerja diambil dari nilai kode pegawai 4 angka paling kiri ya. Jadi sama dengan bahasa Inggrisnya kiri kan left ya. Left, 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 kode pegawai. Nah, klik aja kode pegawainya. Jadi artinya cara membacanya adalah sebelah kiri dari kode pegawai, begitu ya. Diambil titik koma, diambil berapa huruf tuh? 4 4 angka, diambil 4 angka. Ya, tutup kurungnya terus di enter. Nah, dapat tuh tahun masuk kerjanya tahun 2009. Tahu ya gimana caranya mencari rumus di row bawahnya, di baris bawahnya? Caranya adalah ya ditarik aja ke bawah, di drag gitu. Ya, betul sekali. Ini rumus saya. Left B7 titik koma 4 maksudnya adalah sebelah kiri dari B7 diambil 4 angka. Ya, betul atau 4 huruf sama aja. Soal pertama sudah saya tandai warnanya merah. Ya, biar berani. Soal nomor 2. Nomor urut diambil dari data kode pegawai juga, tapi dia 3 angka. Tapi yang sebelah kanan sekarang. Kalau tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan ya. Nomor urut mana dia? Oke, ini nomor urut. Nomor urut saya ambil. Jadi bahasa Inggrisnya kanan ya apa? Right ya. Right, buka kurung, kode pegawainya diklik. Artinya sebelah kanan dari kode pegawai, gitu ya. Titik koma, dan berapa huruf? 3 angka. Ya, 3 gitu. Ditutup kurung, enter. Tuh, dapat ya. Betul nggak? 002, 007, 004. Tarik aja ke bawah. Ya, 002, 07 sama ya. 04 sama. Dia 3 angka saja. Nah, jadi artinya adalah sebelah kanan dari kode pegawai, B7 itu kode pegawai, titik koma diambil 3 angka atau 3 huruf. Gitu cara bacanya. Soal nomor 2 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya. Unit kerja diambil dari kode pegawai juga. Nah, kali ini ada agak berbeda nih. Kalau tadi kita sebelah kiri sudah, sebelah kanan sudah, sekarang kita ambil dari nilai tengah ya. 3 huruf dimulai dari huruf ke-6 dari kiri. Jadi kalau saya blok begini ya. 3 huruf. Tapi ngambilnya dari huruf ke-6 sebelah kiri. Jadi misalnya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dari huruf S itu. Karena kita ambil 3 huruf berarti kan SLS gitu ya. SDM, GDG gitu. Nah, kita coba. Karena bahasa Inggrisnya tengah itu apa? Selain center. Middle ya. Middle. Cuman kalau di Excel itu disingkat mid. MID ya. Mid. Buka kurung. Kode pegawainya. Jadi nilai tengah dari B7 atau nilai tengah dari kode pegawai dimulai dari huruf keberapa itu dia? Dimulai dari huruf ke-6 ya. Huruf ke-6 diambil 3 huruf. Jadi di sini ada SLS, ada SDM, ada GDG, ada 3 huruf saja kan.
tutup kurung, enter. Nah, dapat ya. Tarik saja ke bawah. Ya, gitu. Selesai 3 soal sekarang. Ya, saya tandai merah nih. Untuk soal nomor 4, kita baca soalnya. Status diisi manual. Isinya mencakup cuti atau aktif, boleh ya. Kita tulis sini aktif. Contoh ini misalnya saya tulis aktif. Aktifnya kali ini contohnya aktifnya ada 8, cutinya ada 2 deh. Biar enak ya. Biar variatif, jangan banyakkan cutinya nanti tidak kerja nih. Kasian urusannya bangkrut. Oke. Sudah, jadi nomor 4. Saya kasih tanda merah juga nih. Kita lanjut ke nomor 5. Golongan, jadi ya golongan pegawai maksudnya ya. Golongan ketentuannya sebagai berikut. Jika tahun masuk kerjanya 2008, maka golongannya 3. Jika 2009, maka golongan pegawainya menjadi 2. Jika tahun masa kerjanya 2010, berarti golongan pegawainya 1. Oke. Oke. Masih ingat kan ilmu rumus if pertemuan sebelumnya? Oke, kita lanjutkan saja ya. If, jika tahun masuk kerjanya ini kan, tahun masuk kerja kan, tahun masuk kerjanya sama dengan 2010, ya kan? Maka golongan pegawainya berapa? 1. Nah, ingat ya, kalau dia itu huruf kan ada A, B, C, D, ada Romawi 2 dan seterusnya, itu kan bukan angka kan, huruf. Kalau huruf dia harus pakai tanda petik 2 begini. Nah, petik 2. Kalau cuma angka aja nggak perlu tanda petik. Tapi kalau dia sifatnya karakter atau huruf, wajib hukumnya untuk memakai tanda petik gitu ya. Sorry. Oke, saya benerin. Oke. Petik karena dia huruf kan, 1 Romawi kan huruf I besar ya. 1 Romawi. Kalau sudah dibuka petiknya jangan lupa ditutup. Tutup petiknya. Nah, kita lanjutkan ketentuannya lagi kan. Jika tahun masuk kerjanya 2010, maka golongannya 1. Jika lagi. Iya dong. Jika Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya perbandingannya 3, berarti if-nya ada 2 gitu ya. If lagi. Jadi saya baca ulang dari awal ya. Jadi maksudnya adalah jika tahun masuk kerjanya itu sama dengan 2010, maka golongan pegawainya adalah 1. 1 itu adalah huruf I besar ya, Romawi. Selanjutnya adalah kita bandingkan kemudian lagi. Jadi if buka kurung, jika aja jika lagi ya, jika 2010 maka 1, jika jika tahun masuknya sama dengan berapa? 2009 gitu ya. Maka golongan pegawainya adalah 2 ya, 2 Romawi begitu. Nah, gimana yang ketiga? Apakah harus pakai if lagi? Oh, enggak. Gitu ya. Jadi kalau nggak pakai if lagi langsung begini aja. Jika tahun masuk kerjanya 2010 maka golongan pegawainya 1. Jika tahun masuknya sama dengan 2009 maka tahun golongan pegawainya 2. Coba perhatikan baik-baik perbandingannya. Kan ada 3 tuh ya. Karena 3, makanya jika bukan 2010, jika bukan 2009 pasti 2008. Nah, kalau 2008 maka golongan pegawainya berapa? Ya, betul. 3. Tutup kurungnya 2 kali, kita enter. Kita tes ya. 3 semua. Berarti saya ada yang salah nih. Saya lihat dulu ya. Jika 2010. Oke. Berarti 2010-nya saya kasih petik juga nih. Karena dia bukan dianggap sebagai angka ya, tapi sebagai huruf. Nah, itu dia. Saya blok, saya rata tengahkan. Ya, jadi tahun masuknya 2009, bulan pegawainya 2. Tahun masuknya 2010, pegawainya 1. Kalau pas 2008, bulan pegawainya 3. Nah, ini rumusnya. Nah, jika F7 atau tahun masuk kerjanya 2010,
Kasih petik aja 2010-nya karena dia dianggap bukan sebagai angka ya. Ini kan ada gabungan. Kenapa sih kalau dia nggak sebagai angka? Pertanyaan begitu kan? Ya karena kode pegawai yang ada di sebelah si B7 ini terdiri dari angka dan huruf. Jadi dia dianggap sebagai huruf sebenarnya, karakter. Kecuali dia berdiri sendiri. Misalnya di dalam sel itu saya tulis 2009 tanpa adanya spasi atau tanpa adanya huruf apapun, ya jadinya tetap angka. Kalau di kode pegawainya campuran, kalau di sheetnya atau selnya itu campuran isinya ada simbol-simbol, ada spasi, ada huruf lain, dia dianggap karakter. Makanya 2010-nya, 2009-nya harus pakai petik. Gitu ya. Ini rumusnya. Coba ya. Oke, nomor 5 selesai. Saya lanjutkan ke nomor 6. Soalnya ada 11 nih. Ganjil-ganjil nih. Saya suka yang ganjil-ganjil ya. Yang penting istrinya nggak ganjilnya 3, 5, istri 1 aja ya. Nggak nyambung. Baiklah. Lanjut ke tanggal lahir. Oke, tanggal lahir sekarang. Maklum ya, terlingkau-lingkau. Artinya terloncat-loncat begitu. Tanggal lahir nilainya diambil dari kode pegawai. 8 angka dimulai dari huruf ke-10 dari kiri. Nah, gitu. Jadi sama dengan ada di mana dia tuh? Ada di tengah tuh. Berarti kalau tadi di tengah hampir sama kan seperti unit kerja kan? Dia harus pakai apa? Pakai middle. Pakai mid. Nilai tengah atau nilai mid dari kode pegawai ya. Kita lihat soalnya. Dimulai dari huruf ke-10. Ya langsung aja. Dimulai dari huruf ke-10. Terus yang diambil berapa angka? 8 angka. Oke. Titik koma 8. Tutup kurung, selesai. Kita dapat tanggal lahirnya dia. Ya. Tanggal 10 bulan 1 1970. Tanggal 1 bulan 12 1980 dan seterusnya ya. Paham? Kalau paham kita lanjut lagi nih. Nomor 6. Nanti kalau bagi yang mau bertanya, teman-teman bisa komen di kelas online saya di @modo. Silakan tulis hal-hal yang mau ditanyakan di kolom komen ya. Insya Allah kalau ada waktu, kalau pas saya online nanti saya jawab. Nomor 6 sudah. Nomor 7. Nah ini kita masuk ke dalam sheet-sheet yang agak susah ya. Jadi bagaimana kita bisa menghitung komponen-komponen yang sifatnya itu kompleksnya itu di sini sebenarnya. Perhitungannya di sini. Ya, nomor 7 sekarang. Jika unit kerjanya SLS, maka gaji pokoknya sejuta 200. Jika GDG dan seterusnya. Jadi sama dengan jika unit kerja mana? Unit kerja. Oke, ini dia. Unit kerjanya dia sama dengan, ingat tadi ya, kalau dia sifatnya karakter harus pakai tanda petik 2, gitu ya. SLS ya. Maka berapa tadi? 1.200.000. Oke. Jika tidak, kan ada 3 perbandingan, berarti kalau 3 perbandingan if-nya berapa? Ya, if-nya 2, betul. Jika unit kerjanya sama dengan GDG ya, GDG atau gudang gitu. Bolehlah. Nah, petiknya saya lupa nutup nih. Petiknya 2 kali tutup depan belakang ya. Maka kalau GDG berapa? 1.300.000. Oke. Jika tidak, yang terakhir kan maknanya adalah jika bukan SLS, jika bukan GDG, pasti dia SDM kan. Tuh, jadi cuma ada 3 perbandingan saja kan. Jadi kalau yang terakhir nggak usah pakai if lagi. Langsung aja. Yang SDM berapa? 1.400.000. Oke. Tutup saja. Enter. Dapat kita jumlahnya ya. Nah. Tinggal kita kasih rupiah aja. Jadikan accounting. Gitu. Nah, biar keren. Oke. Kita sudah dapat rumus gaji pokok. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8.
Kurang 3 soal lagi ya. Tunjangan ketentuannya sebagai berikut. Nah, ini sih kita ngomong tunjangan nih sekarang nih. Jadi tunjangan itu jika golongan pegawainya 1, maka tunjangannya 500.000 ditambah dengan insentif. Ya, berarti kan patokannya di golongan pegawai sini ya. Tuh, di sini nih. Jadi saya mainkan rumus lagi. Jika golongan pegawainya, ini ya, golongan pegawainya sama dengan 1 Romawi begini ya, I besar, maka apa tadi rumusnya? 500.000 ditambah dengan insentif. Loh, insentifnya kan belum ada, Pak. Iya, memang belum ada. Cuman nanti kan kalau dia ada muncul di sini angka, karena akan menambah otomatis di tunjangan, kan? Gitu ya. Tambah dengan insentif. Diklik aja di kolom insentifnya, nggak apa-apa. Tutup kurung, enter. Oh, sorry ya, saya salah nih. Tinggal nambah lagi aja nih. Ada 3 perbandingan kan? Oke, saya ulangi deh. Saya ulangi. Sebentar ya. Saya ulangi. Sama dengan jika golongan pegawainya sama dengan 1. Ini ya. Jika golongan pegawainya golongan 1 gitu, maka 500.000 ditambah dengan insentif, ya kan? Jika tidak, maka jika lagi dong, kan ada 3 perbandingannya. Jika golongan pegawainya sama dengan 2, ingat ya tanda petiknya ya, jangan lupa 2, maka, saya lihat dulu nih soalnya nih. Maka, dia 600.000 dia bilang ya. Maka 600.000 ditambah insentif. Maka 600.000 ditambah dengan insentif itu berapa sih? N7 ya. Saya copy aja deh. Karena rumusnya pas di sini jadi nggak bisa ngeklik ya. Tambah N7. Nah, jika dia bukan golongan 1, bukan golongan 2, berarti kan dia golongan 3. Ya, jadi langsung aja, nggak usah pakai if lagi. Jika dia golongan sudah pasti 3 ya. Jadi golongan 3 itu berapa tadi? 700.000 ditambah dengan N7 atau insentif. Ya, kurang lebih begini rumusnya. Cakep kan? Oke. Enter. Tarik ke bawah. Nah, dapat kita. Kita buktikan dong sekarang. Golongan 1 500.000, benar ya? Golongan 2 600.000. Golongan 3 700.000. Ya, benar berarti ya, sudah ya. Oke, nomor 8 selesai. Kita lanjut ke nomor 9 sekarang. Lagi ini ya. Dia kalau pakai jika atau perbandingan-perbandingan tuh selalu pakai rumus if dia. Kita baca nih ya. Jika unit kerjanya sales, maka insentifnya gaji pokok dibagi 2 ditambah 10% dari gaji pokok. Gitu ya. Ini agak saya sebenarnya sih mirip-mirip aja soalnya, cuman saya bolak-balik logikanya, saya bengkok-bengkok dikit lah biar bisa mikir ya. Oke, insentif kita hitung ya, sama dengan jika unit kerjanya itu SLS sama dengan SLS atau sales ya. Maka tadi apa soalnya? Gaji pokoknya dibagi 2 ditambah 10% dari gaji pokok ya. Jadi gaji pokoknya mana? Gaji pokok ditambah 2 ditambah 10% dikali gaji pokok gitu ya. Ini untuk yang SLS. Kalau yang jika unit kerjanya itu sama dengan GDG ya, GDG ya, maka berapa tadi? Gaji pokok dibagi 2 juga ditambah 15% kan, dikali dengan gaji pokok. Nah, kalau dia bukan SLS, bukan GDG, dia pasti SDM kan? Nah, kalau SDM berapa? Gaji pokoknya langsung aja rumusnya ya. Gaji pokok dibagi 2 dikali berapa? 20%. Tutup kurung 2 kali. Tuh lihat rumusnya nih. Keren ya? Kebanyakan titik-titik koma dan lain sebagainya. Di enter saja. Enter. Dapat tuh
72.000. Sorry, 720.000 dan seterusnya. Tuh lihat, kalau insentifnya muncul, tunjangannya muncul juga dia, ya kan? Jadi nggak usah khawatir, dia Excel itu otomatis nanti dia kalau. Yang penting rumusnya benar dulu. Oke, nomor 9 sudah jadi. Oke, sekarang nomor 10 nih, 2 soal lagi. Uang makan adalah nilai dari perkalian 25.000. Maksudnya gini loh, 25.000 itu satu hari itu jatahnya 25.000. 25.000 dia makan. Jadi sekali makan ya mau dapat murah boleh, mau dapat mahal boleh, pokoknya pagunya 25.000 gitu ya. Tinggal dikali jumlah hari kerjanya. Jadi jumlah hari kerjanya itu ya diisi aja. Misalnya kan macam-macam ya, ada 1 bulan ada 30 hari, itu kan sebenarnya kalau minggu libur. Jadi kalau misalnya dia 30 hari, tinggal kurangi aja 4 hari. Jadi berapa tuh? 26 ya. 26 hari dia kerja, misalnya ada yang 25 hari aja. Kalau yang cuti kosongin ya. Cuti kosongin. 25, saya isi 26 deh. 25 atau 26 ya. Ada yang 24 misalnya. Jangan cuti kosongin. 25, 2, 26. Nah, gampang kan kalau uang makan ya? Sama dengan 25.000 ya kan? Dikali dengan jumlah hari kerja. Ya sudah begitu aja. Enter. Ya, karena 0 ini kan karena dia cuti, jadi nggak ada dia kerja, jadi nggak perlu dikasih uang, nggak perlu dia dikasih uang makan ya. Oke. Nah, sekarang pajak nih soal terakhir ya. Agak susah juga nih sebenarnya pajak nih. Jadi ketentuannya ini sudah berikut. Jika gaji pokok ditambah insentif, ditambah uang makan nih ceritanya, ditambah tunjangan, itu nilainya di bawah 4 juta, maka pajaknya berapa? 10% dari gaji pokok ditambah 10% dari insentif. Dan seterusnya lah. Nanti kalian baca sendiri soalnya boleh. Dan saya kirim filenya dalam via Excel ke Edmodo juga boleh. Jadi kalian bisa uji coba sendiri ya di rumah. Oke. Baiklah, sebentar ya. Ini jadi kayak apa tadi tuh? Gaji pokok, uang makan, ditambah tunjangan, ditambah insentif atau gaji pokok. Oke. Jika, gitu kan ya, jika gaji pokok ditambah tunjangan atau ditambah uang makan dan seterusnya kan kayaknya ribet banget ya. Gini aja, nggak usah bingung. Kan disuruh gaji pokok tambah tunjangan ditambah uang makan ditambah insentif gitu kan ya. Daripada kalian bikin rumus yang panjang, lebih baik kalian bikin lagi satu kolom ya. Satu kolom saya kecilin dulu deh. Biar enak dilihat. Nah, masa kerja juga dikecilin biar cukup. Misalnya saya tambah satu kolom lagi ya. Insert. Saya bikin di sini gaji kotor. Nah, gaji kotor itu kan gaji yang belum dikurangi pajak kan? Sama aja rumusnya. Jadi sama dengan gaji pokok, ya kan? Ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan uang makan, ditambah dengan insentif. Ya benar. Itulah gaji pokok, ya. Ini gaji pokok saya copy ke bawah. Selesai. Oke, paham ya? Ini gaji kotor kita. Oke, gaji kotornya itu. Nah, sekarang tinggal ngitung pajaknya aja kan? Ya udah, gampangnya begini, sama dengan jika gaji kotornya atau uang pokok atau gaji pokok, gaji tunjangan, uang makan, insentifnya lebih di bawah 4 juta. Ya, di bawah 4 juta. Tuh 2 3 4 5 6 4 juta ya. Maka pajaknya berapa? 10% ya dikali gaji pokok ditambah 1% dari dikali insentif. Insentif itu berapa? N7. Sorry, insentif sekarang jadi O ya. Jadi O7 itu maksudnya insentif. Ini ya nilai dari insentif.
Karena nggak bisa diklik kan karena ketutupan rumus. Jadi saya tulis manual aja O7. Gitu ya. Nah, jika gaji pokoknya lebih besar atau sama dengan, bener nggak logika saya? Saya lihat soalnya lagi ya. Di bawah 4,5 juta. Oke. Di bawah 4,5 juta. Di bawah lagi deh berarti ya. Di bawah 4,5, sorry, 4,500.000. Nah, gitu kan ya. Maka berapa? 15%. Ya kan, 15%. Oke, benar. 15% dikali gaji pokok ditambah 1% dikali insentif, ya kan? Insentifnya apa tadi itu? Oh, 7. Nah, itu. Yang terakhir, jika dia, berarti kan kalau bukan di bawah 4 juta, bukan di bawah 4.500.000, berarti kan 4.500.000. Ya kan? Nah, berarti apa? Berarti dia, atau gini aja ya, kan karena ini perbandingannya agak susah, ini saya rubah di rumusnya. Saya nggak nyari yang di bawah 4.500.000. Saya nyari yang di atas atau sama dengan. Di atas sama dengan 4.500.000. Jadi, kalau yang di atas atau sama dengan kan, ini ya, nilainya di atas atau termasuk 4.500.000, maka pajaknya 20%. Ya. Saya nyari yang itu aja deh. 20% dikali J7, artinya dikali gaji pokoknya ditambah 1% dari insentifnya. Nah, maksudnya adalah jika dia di bawah 4 juta, maka 10% dan seterusnya. Jika dia di atas atau sama dengan 4.500.000, maka pajaknya 20% dan seterusnya. Jika dia bukan di bawah 4 juta atau bukan di atas atau sama dengan 4.500.000, ya langsung aja rumusnya. Maka berapa tadi? 15% dikalikan dengan gaji pokok ditambah 1% dikalikan dengan insentifnya atau O7. Wih, ngeri ya rumusnya ya. Nah, ini silakan kalau mau dilihat-lihat dulu rumusnya boleh. Oke, kalau sudah di enter. Nah, itu dapat saya pajaknya tuh. Nah, kalau saya gajikan accounting, oke. Ya. Nah, gimana caranya supaya untuk gaji bersih? Gampang ya. Sama dengan gaji kotor dikurangi dengan pajak. Selesai. Itulah gaji bersih kita. Gaji yang diterima oleh pegawainya sekitar segitu ya. Ini saya juga kalau untuk cari total gampang lah. Sama dengan apa? Sum. Buka kurung, tarik dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter ya. Cari nilai tertinggi gimana? Pakai max atau maksimum ya. Buka kurung dari atas sampai bawah di blok, tutup kurung, enter. Itu nilai oh ternyata gaji tertingginya 4 juta sekian. Kita lihat lagi gaji terendahnya berapa. Pakai minimum, betul. Di blok dari atas sampai bawah. Tutup kurung, enter. Dan terakhir, cari rata-rata. Average ya. Average. Buka kurung, tutup kurung, tarik dari atas sampai bawah. Tutup kurung, enter. Oke. Selesai sudah laporan keuangan penggajian kita hari ini. Cukup kompleks ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa lewat komen di kelas Edmodo saya online. Nanti kalau bisa di sesi yang berikutnya pas tatap muka di kampus juga boleh mau tanya jawab. Tapi kalau bisa filenya disimpan dulu di komputer di rumah, nanti tinggal saya bantu edit aja yang salah-salah gimana, yang pengen ditanyakan bagaimana. Begitu ya. Sebenarnya saya sengaja ini pelaporan yang saya buat ini sebenarnya ada salahnya. Mudah-mudahan kalian jeli bisa melihat salahnya di mana. Kalau misalnya belum tahu salahnya di mana, nanti saya akan kasih tahu di pertemuan selanjutnya di kelas. Oke, sekian pertemuan online kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore,
atau malam nih, saya nggak tahu ya. Nanti tergantung kalian lihat video ini kapan. Oke, terima kasih.